Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Kita jalannya agak lama karena memang kita bukan hanya fokus pada pembahasan fikih saja, tapi kita juga sekalian latihan agar antum semua bisa lancar dalam membaca kitab dan menerjemahkannya. Paham tuh? Jadi ana minta kesabaran antum. Tapi insya Allah setelah nanti berjalan berapa bulan lancar antum bacanya, itu kita cepat juga jalannya insya Allah. Kita lama ini karena memang kita pertama ngambil kitab yang langsung ringkasan beserta dengan dalilnya, penjelasannya. Dan yang membuat lebih lama lagi, kita sekalian baca kitab dan menerjemahkan. Di sini ana akan ulang sebentar dari perkataan pensyarah hafizallahu taala, hukmul mashi 'alal khuffain. Hukum mengusap dua khuf. Karena di pertemuan yang telah lalu ana ada sedikit ganjal ya, biar agak lebih, agar semakin lebih jelas lagi, lebih mantap lagi, kita ulang kembali insyaallah. Annahu rukhsatun. Hukum mengusap dua khuf bahwasanya dia adalah bentuk keringanan. Fi'luhu afdalu min naz'il khuffaini wa ghaslir rijlaini. Fi'luhu, mengerjakannya, lebih utama daripada melepas dua khuf dan membasuh kedua kaki. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang telah lalu. Jadi dalam beragama itu bukan dengan perasaan, tapi dengan ilmu. Coba kalau dengan perasaan bagaimana? Masa diusap khufnya? Tinggal lepas saja khufnya, basuh kaki lebih bagus itu. Perasaan gitu, perasaan. Tapi lihat agama diajarkan melakukan, mengambil keringanan itu lebih utama. Mengusap khuf lebih utama daripada melepas khuf dan membasuh kedua kaki. Ada 3 alasan di sini disebutkan kenapa hal itu lebih utama. Pertama, akhdhan bi rukhsatillahi azza wa jalla, karena mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang pertama. Dan yang kedua, waqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengusap khuf. Tatkala beliau memakai khuf, beliau mengusapnya. Nanti sebagaimana yang dijelaskan. Wa mukhalafatan lil mubtadi'ati. Alasan yang ketiga, agar menyelisihi pelaku bid'ah. Sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya, para pelaku bid'ah berpendapat tidak boleh mengusap dua khuf. Maka tatkala kita melakukan mengusap dua khuf, itu dalam rangka menyelisihi mereka. Kemudian lihat di sini, wal mashu yarfa'ul hadatsa amma tahtal mamsuh. Dan mengusap itu dapat mengangkat hadas amma tahtal mamsuh, dari apa yang di dalam khuf tersebut. Dari apa yang di dalam yang diusap tersebut, yaitu di dalam khuf.
Dan ini salah satu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui akan maslahat hambanya daripada hamba itu sendiri. Jadi tatkala Anda mengusap khuf, kaos kaki, sepatu, dan ada syarat-syaratnya itu. Kita mengusap sepatu saja itu dapat mengangkat hadas kaki kita. Dapat mengangkat hadas apa yang di dalam sepatu kita. Kemudian lihat di sini, wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yatakallafu didda halihi allati 'alaiha qadamah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatakallaf, apa la yatakallaf? Tidak memaksa. Didda halihi, lawan keadaannya yang 'alaiha qadamah. Keadaan kondisi kedua kakinya. Tidak memaksa kondisi kedua kakinya. Kalau kedua kakinya memakai khuf, beliau mengusap khufnya. Kalau kedua kakinya tidak memakai khuf, berarti beliau membasuh kaki, tidak memaksa keadaan kakinya. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, suatu kekeliruan ketika seseorang ingin berwudu, dia tidak pakai khuf, kemudian pakai khuf dulu. Itu keliru. Oke? Karena Nabi SAW tidak memaksa kondisi keadaan kedua kakinya. Bal in kanata fil khuffaini masaha 'alal khuffaini, akan tapi apabila kedua kakinya memakai dua khuf, beliau mengusap dua khufnya. Wa in kanata maksyufataini ghassala al-qadamaini, dan apabila kedua kakinya tersingkap tidak memakai khuf, maka beliau membasuh kedua kakinya. Fala yushra'u lubsul khuffi liyamsaha 'alaihi, lihat di situ. Fala yushra'u, maka tidak disyaratkan memakai khuf untuk mengusapnya. Antum enggak pakai khuf nih. Kemudian antum pakai khuf agar nanti mengusap, itu enggak disyariatkan. Jangan dipaksa keadaan. Enggak pakai khuf berarti dibasuh kakinya. Kalau pakai khuf berarti diusap. Paham paragraf ini? Mana ini suaranya? Paham enggak? Insyaallah. Kemudian lihat, wa muddatul mashi 'alal khuffaini binisbati lil muqimi wa man safaruhu la yubihu lahul qasra yaumun wa lailatun. Wa muddatul mashi, masa waktu mengusap dua khuf, binisbatil muqim, dari sisi orang yang bermukim, tidak kemana-mana, menetap, itu muqim, menetap. Dan man safaruhu la yubihu lahul qasra, orang yang bersafar dan safarnya enggak jauh sehingga tidak membolehkan baginya untuk mengqasar salat. Orang yang mukim dan safarnya tidak jauh, maka berapa lama masa waktu mengusap dua khufnya? Yaitu yaumun wa lailatun, satu hari satu malam. Kalau sudah habis, maka diulang kembali, dikeluarkan lagi, dilepas lagi, kemudian dia berwudu, bersuci, baru pakai lagi, nanti dihitung lagi. Kalau bermukim, kita mungkin tidak merasakan kondisi tersebut yang sehingga kita harus memakai kaos kaki. Tapi di luar sana, di negeri lain, itu memang kondisinya mengharuskan untuk memakai kaos kaki, dan kaos kakinya tebal. Antum di sini kalau malam itu habis hujan menggigil gak kalau nggak pakai selimut? Wih, menggigil. Maka selimut masih kedinginan gak? Bangun mungkin pilek, apalagi tenggorokannya kering. Itu baru berapa derajat? Coba kita lihat berapa derajat ini. Baru 24 derajat. Bayangkan negeri yang dia minus, bukan 2 derajat, 3 derajat, minus. Dan Anda pernah rasakan itu. Minus 4 derajat itu kalau kaki kita kena air saja, dingin sekali itu.
Makanya itu kita kadang kalau misalnya mau buang air besar di dekat waktu subuh, waduh. Antum bayangkan itu kalau kita masukkan air berwudu saja, tangan antum biru. Biru tangannya. Pernah gak antum mau wudu dimasukkan langsung biru saking dinginnya? Gak pernah. Biru langsung. Antum tahu kalau kita mau nyuci itu kan di ember. Itu kita nggak bisa pakai tangan langsung. Wih, dingin sekali. Pakai sarung tangan, yang sarung tangannya itu bukan kain, tapi tangan. Masak nasi goreng pakai tangan. Karena memang dingin. Pakai tangan ya. Itulah. Memang di kondisi tersebut kita pakai kaos kaki terus. Sewaktu ana baru pindah dari Yaman Selatan ke Yaman Utara, ana belum ada persiapan kaos kaki yang tebal karena beda kaos kakinya. Itu dalamnya bulu. Jadi pas ana diajak sama teman ana Afif itu, karena beliau main ke Tawangmangu, diajak ke lapangan. Itu pas lagi dingin-dinginnya memang. Ke sana pakai kaos kaki, tapi kaos kaki tipis kayak yang di Indonesia ini. Karena di Yaman Selatan panas, Yaman Utara dingin. Itu ke lapangan kakinya baal. Gak kerasa apa-apa, sampai lutut, bahkan sampai paha. Jadi kaki ana berdarah itu. Tiba-tiba nyampe rumah, berdarah kaki ana ya. Kena batu, kena apa. Baal gak kerasa apa-apa. Pernah antum ngerasain? Karena pakai kaos kaki saja, apalagi nggak pakai kaos kaki. Itu kondisi yang disinilah baru di hukum mengusap dua khuf. Kalau kita tempat orang yang panas, orang ngapain pakai kaos kaki? Lepas aja kaos kaki, panas juga gitu. Tapi memang ada kondisi yang dingin sekali, dia harus pakai kaos kaki. Di sini baru dipakai. Baal itu nggak kerasa apa-apa, sampai paha itu nggak kerasa apa-apa. Jadi jalan itu, ya jalan aja. Tapi ini nggak kerasa. Masya Allah. Kulkasnya Yaman. Muddatul masyi alal khuffain, masa mengusap dua khuf bagi orang yang mukim dan orang yang safarnya tidak jauh sehingga tidak boleh mengqashar salat, itu yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Wa bin nisbati li musafirin safaran yubihu lahul qasra 3 ayyamin bilayaliha. Dan bagi orang yang bersafar, safarnya jauh sehingga boleh baginya mengqashar salat, maka masa mengusap dua khufnya itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Lima rawahu Muslimun, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil musafiri 3 ayyamin wa layalihinna. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan untuk orang yang musafir masa mengusap 2 khuf 3 hari 3 malam. Dan 1 hari 1 malam, wa yauman wa lailatan lil muqimi, untuk orang yang bertempat, menetap. Jadi untuk orang yang menetap masanya berapa lama? 1 hari 1 malam. Bagi orang yang bersafar, safarnya jauh, berapa lama? 3 hari 3 malam. Paham sampai sini? Woi, kalau kita kajian modelnya begini, udah sampai berapa halaman ini ya? Enggak apa, khair insyaallah. Karena memang ini targetnya paling lama 3 tahun selesai. Tapi semoga aja kelas 2 antum udah selesai. Karena kita memang sekalian praktek baca kitab. Jangan sampai kita kejar selesai kitab, antum nggak praktek, keluar nggak bisa baca kitab. Malunya itu. Kemudian lihat di sini, perhatikan ini di sini yang dibikin bingung kemarin. Kan tadi untuk orang yang bermukim 1 hari 1 malam, masa waktu mengusap 2 khuf. Untuk orang yang bersafar jauh, hari 3 malam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan dimulainya waktu tersebut? Kapan dimulainya waktu tersebut? Sebelum itu, sebelum kita masuk ke paragraf selanjutnya, perlu kita ketahui, nanti kita masuk ke syarat mengusap 2 khuf. Yang pertama, jadi disyaratkan
ketika kita ingin menggunakan hal yang seperti ini, kita harus bersuci dulu, baru memakai 2 khuf. Antum wudu dulu, dibasuh kakinya, baru memakai 2 khuf. Di situ baru boleh. Tapi kalau antum memakai 2 khufnya dalam keadaan belum bersuci, tidak berlaku itu. Tidak berlaku. Karena tidak memenuhi syaratnya. Oleh karena itu, waktu 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam, itu yang paling pertama dilakukan apa? Bersuci dulu, baru pakai kaos kaki. Kemudian pertanyaannya, kapan dimulai 1 hari 1 malamnya, 3 hari 3 malamnya itu? Paham sampai sini? Jadi langkah pertama apa? Dia bersuci dulu, baru kemudian pakai kaos kaki. Bersuci dulu, masih dibasuh tuh kakinya, karena belum pakai kaos kaki. Setelah selesai wudhu, baru dia pakai kaos kaki. Dan sekarang nanti kita akan bahas kapan dimulai waktunya. Lihat di sini kata Syekh Hafidhullah Ta'ala, ada 2 pendapat nanti ya. Wabtida'ul muddati fil halataini yakunu min hadathi ba'da lubsi. Pendapat yang pertama, ibtida'ul muddah, mulainya masa tersebut, mulai hitungan hari tersebut, 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam, fil halataini, pada 2 keadaan, yaitu orang yang mukim 1 hari 1 malam dan orang yang bersafar 3 hari 3 malam. Kapan dimulainya waktu tersebut? Pendapat pertama, yakunu minal hadathi ba'da lubsi, terjadi dari berhadas setelah memakai kaos kaki. Misal antum jam 2 siang berwudu, bersuci, menjaga wudu. Oke, jam 2 siang. Kemudian dipakailah kaos kaki jam 2 itu. Kemudian misalnya asar jam 4. Asar jam 4, ketika antum ingin berwudu, ketika ingin ke masjid, batallah wudunya. Jadi disitulah dimulai. Ketika batalnya, di situ dimulai waktu 1 hari 1 malamnya dan 3 hari 3 malamnya. Ini pendapat yang pertama. Dimulai kapan? Ketika batalnya. Antum kan wudu jam 2 siang. Setelah wudu pakai kaos kaki. Kemudian muadzin mengumandangkan azan jam 4. Ketika mau ke masjid, kentut. Ketika kentut di situ, ketika terjadinya hadas di situ, barulah dimulai 1 hari 1 malam. 3 hari 3 malam bagi yang bersafar. Dimulai ketika berhadas. Yakunu minal hadathi ba'da lubsi, itu dia. Dimulai setelah berhadas, dimulai dari berhadas setelah memakai. Setelah memakai 2 khuf tersebut. Paham insyaallah ini? Dimulainya berarti dari berhadas. Kenapa dimulai dari berhadas? Ini alasan dari pendapat yang pertama. Li'annal hadatsa huwal mujibu lil wudu'i. Itu alasan pertama. Kedua, wali anna jawazal mashi yabtadi'u minal hadathi. Ada 2 alasan kenapa dimulainya waktu tersebut dari berhadas. Li'annal hadatsa huwal mujibu lil wudu. Karena bahwasanya hadas dia adalah yang mengharuskan untuk berwudu. Jam 4 mau ke masjid, sholat, di perjalanan ke masjid, mau kencing, mau buang air besar, keluar angin, hadas, berarti harus wudu. Oleh karena itu mulainya waktu tersebut ketika terjadinya hadas, karena hadas mengharuskan untuk berwudu. Itu alasan pertama. Alasan kedua, wali anna jawazal mashi yabtadi'u minal hadath. Karena bolehnya mengusap 2 khuf itu
Yabtadi'u minal hadath, dimulai dari hadath. Dimulai dari setelah berhadas. Bagaimana? Kita pakai contoh yang tadi. Antum udah berwudu jam 2 siang. Pakai khuf. Kemudian jam 4 muadzin mengumandangkan azan. Pas mau ke masjid kentut, batal kan? Berarti habis itu berwudu. Udah batal nih. Hadas nih. Berwudu. Baru ketika berwudu itu dia boleh mengusap 2 khuf. Lianna jawazal mashi, karena bolehnya mengusap 2 khuf, lihat, yabtadi'u minal hadath, dimulai dari berhadas. Kapan boleh mengusapnya? Ketika dia setelah berhadas. Kalau belum berhadas ya berarti masih ada wudunya, benar bukan? Kan dia kan sebelum makai itu udah berwudu. Jadi kapan boleh dia mengusap? Setelah berhadas. Yabtadi'u minal hadath. Fayakunu ibtida'ul muddati min awwali jawazil mashi. Maka menjadilah mulainya masa tersebut min awwali jawazil mashi, dari pertama kali bolehnya mengusap. Dari pertama kali bolehnya mengusap. Ini pendapat yang pertama. Kapan dimulai waktu tersebut? Ketika terjadinya hadas. Pendapat yang kedua, wa minal ulama'i man yara anna ibtida'al muddati yakunu minal mashi ba'dal hadathi. Wa minal ulama'i, dan dari kalangan para ulama, man yara, ada yang berpendapat anna ibtida'al muddah, bahwasanya mulainya masa tersebut kapan? Yakunu minal mashi, terjadi dari mengusap setelah terjadinya hadas. Jadi pendapat yang kedua dihitungnya dari kapan? Mengusapnya. Pendapat yang pertama dihitungnya dari kapan? Hadasnya. Kita kasih contoh yang lain. Misalnya antum sholat asar, wudu dulu kan? Belum pakai kaos kaki nih. Wudu. Suci. Setelah selesai sholat asar, wih cuaca dingin. Turun salju misal. Pakailah kaos kaki. Oke, pakai kaos kaki. Asar jam 3, sholat selesai pakai kaos kaki. Kemudian jam 4 antum mau buang air besar. Jam 4 mau buang air besar. Terjadi hadas gak? Terjadi hadas. Oke, udah selesai. Antum gak wudu lagi tuh. Karena kan emang belum waktu sholat. Jam 4 buang air besar, terjadi hadas. Baru jam 6 mau sholat maghrib, muadzin mengumandangkan azan, baru kemudian antum berwudu, lalu apa? Mengusap khufnya. Dari pendapat yang pertama, dimulai waktunya kapan? Jam berapa? Jam 4 ahsan, ketika terjadinya hadas. Pendapat yang kedua, dimulai masa khufnya itu kapan? Ketika jam berapa? Jam 6. Ketika dia mengusap. Alhamdulillah. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.